Scene dimulai dengan menampilkan para pemain yang dikumpulkan di tengah ruangan. Para penjaga memeriksa terlebih dahulu setiap pemain untuk memastikan jika pemain telah aman. Saat penjaga sedang memeriksa sang kakek bernomor 1, Gihun melihat sang kakek ternyata membuang air kecil di celana. Karena tak ingin sang kakek menjadi sorotan pemain lainnya, ia pun berinisiatif melepas jaketnya dan memakaikan jaket tersebut kepada pergelangan pinggang sang kakek, sehingga air kencingnya tak terlihat. Setelah itu, operator mengumumkan jika permainan keempat akan dimulai. Para pemain diminta untuk mengikuti instruksi dari para staf. Saat para pemain sedang berjalan menuju ruangan selanjutnya, di sana mereka disuguhi oleh pemandangan 3 orang yang digantung, 2 staf serta 1 dokter. Frontman selaku pengatur acara meminta maaf atas kejadian itu, dan ia berjanji jika hal tersebut takkan terulang kembali. Lalu scene berpindah pada Junho yang menyempatkan untuk memotret seluruh pemenang dalam permainan tersebut. Setelah itu ia keluar dari ruangan dan mendengar sebuah telepon berdering. Junho pun segera bersembunyi. Tak lama kemudian, frontman muncul untuk mengangkat telepon. Di sana ia berbicara kepada VIP jika terjadi sedikit masalah kecil. Namun permainan akan tetap berjalan sesuai jadwal. Setelah telepon dimatikan, Junho kembali keluar dan berusaha menggunakan telepon tersebut untuk menelpon nomor kantor polisi. Tetapi ternyata telepon tersebut tak berfungsi. Kembali ke para pemain yang telah berada di suatu ruangan serba putih. Di sana operator memberitahu kepada para pemain jika mereka harus mengajak 1 orang untuk ia ajak bermain. Kini permainan ditujukan untuk 2 orang saja. Mendengar hal itu, tim Gihun merasa jika mereka harus berpencar. Saat Gihun berpikir jika ia akan mengajak Sangwoo justru telah mengajak Ali untuk bermain bersamanya. Gihun pun mempersilahkan hal itu, lalu ia berusaha untuk mencari rekan lain. Sementara itu, Minyeo yang kebingungan sama sekali tak mendapatkan rekan, karena tak ada yang mau bekerja sama dengannya. Karena Sabyok telah diajak oleh rekannya yang ia ajak untuk bergabung bersama tim, saat Gihun masih mencari rekan, ia bertemu dengan seorang guru matematika yang meyakinkannya untuk bermain bersama. Namun Gihun yang ragu-ragu menjawab jika mereka masih belum tahu permainan apa yang akan mereka mainkan. Dan akhirnya Gihun menemukan partner yang tepat, yaitu sang kakek bernomor 001. Semua orang telah mendapatkan partner masing-masing, kecuali Minyeo. Dan saat waktu telah habis, mereka dipersilahkan untuk memasuki ruangan selanjutnya. Sementara Minyeo dibawa oleh petugas ke ruangan lain. Setibanya para pemain di ruangan tersebut, mereka melihat suasana seperti di rumah. Dengan nuansa senja, bahkan sang kakek mencoba mengingat jika ia pernah tinggal di rumah seperti ini. Setelah itu, operator menjelaskan jika permainan kali ini adalah kelereng. Masing-masing orang akan diberi 10 kelereng, lalu mereka akan bermain. Pemenang dari permainan ini adalah jika seorang pemain berhasil mengumpulkan kelereng sebanyak 20, alias mereka harus bertarung masing-masing untuk memenangkan kelereng sebanyak 20. Mendengar hal itu, baik Sangwoo, Ali, dan Gihun benar-benar kebingungan. Itu artinya salah satu dari mereka akan tereliminasi. Entah itu Sangwoo, Ali, Gihun, sang kakek, maupun Sabyeo. Sementara Deoksu justru senang. Ia bersama anak buahnya yang kini mulai memberanikan diri untuk melawan Deoksu, berusaha untuk mengalahkan satu sama lain. Saat para pemain lainnya langsung berusaha memainkan permainan kelereng, Gihun justru sibuk mengejar sang kakek yang terus-terusan berusaha mengingat rumahnya. Sementara itu, Sangwoo meminta pada Ali untuk tetap tenang. Ia yakin jika mereka berdua bisa keluar dari permainan ini dengan selamat. Di satu sisi, Sabyok dan rekannya justru dengan tenang duduk berdua. Rekannya berkata bahwa mereka akan memainkan permainan dalam 1 putaran sekaligus, tetapi di menit-menit akhir sebelum permainan berakhir. Dan kini mereka akan memaksimalkan waktu itu dengan berbincang. Mereka pun bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Lanjut, di sisi Sangwoo, ia mencoba untuk mencari jalan lain dengan memainkan permainan tebak kelereng. Sangwoo akan menyimpan beberapa kelereng di tangannya. Apabila Ali berhasil menebak, maka Sangwoo harus memberi kelereng sesuai dengan kelereng yang Ali pertaruhkan. Akhirnya permainan pun dimulai. Saat para pemain tengah memainkan permainan, Gihun terus berusaha membujuk sang kakek agar mau memainkan permainan kelereng bersamanya. Namun sang kakek justru marah karena ia berpikir jika Gihun masih menganggapnya sebagai anak kecil. Kakek itu pun terus memutari ruangan untuk mencari rumahnya yang ia rasa berada di sekitar situ.
Mari kita lihat Deoksu yang sedang bermain bersama rekannya. Di sana, ia terus-menerus dikalahkan dalam permainan tebak lereng. Bahkan Deoksu hingga emosi. Ia sangat ingin membunuh rekannya. Namun rekannya justru meledek Deoksu karena ia takkan mungkin bisa membunuhnya. Hal yang sama dialami oleh Sangwoo. Ia terus-menerus dikalahkan oleh Ali yang terus berhasil menebak lereng yang berada di tangannya. Sementara itu, Deoksu hampir saja terkalahkan karena kelereng miliknya hanya tersisa satu saja. Karena tak mau dikalahkan begitu saja, ia protes kepada penjaga untuk meminta permainan diubah. Penjaga setuju untuk mengubah permainan, sehingga kini mereka memainkan permainan yang berbeda. Di tempat Sangwoo, saat kelerengnya tersisa satu, ia langsung emosi dan menuduh Ali jika ternyata ia bisa memainkan permainan tersebut. Padahal Ali mengaku ia sama sekali tak bisa dan tak tahu cara bermain kelereng. Di tempatnya Gi-hun, karena ia sangat frustasi, akhirnya Gi-hun secara terpaksa sedikit mengasari sang kakek. Ia mendorong sang kakek ke tembok dan memintanya untuk bermain bersama. Akhirnya sang kakek mau bermain bersama dengan Gi-hun karena ia telah didesak. Mari kita kembali ke Sabyok dan rekannya yang santai. Di sana mereka berbincang tentang mengapa Sabyok datang ke sini dari Korea Utara. Sabyok menjawab jika ia ingin mengubah kehidupan keluarganya. Namun saat keluarganya melewati pembatas, ibunya ditahan oleh pihak Korea Selatan, sementara ayahnya tewas tenggelam. Dan yang berhasil masuk ke dalam hanyalah ia bersama adiknya. Rekannya juga bertanya apa yang akan Sabyok lakukan jika ia berhasil memenangkan permainan ini. Sabyok menjawab ia akan membelikan rumah untuk ibu dan adiknya. Kembali ke Sangwoo, ia meminta maaf kepada Ali karena telah berlaku kasar. Ia tak tahu harus bagaimana lagi karena ia memiliki ibu yang harus dirawat. Begitu juga Ali yang mengatakan jika dirinya masih memiliki keluarga yang harus ia temui. Sementara itu, harapan Deoksu mulai kembali terlihat setelah permainan baru menguntungkan dirinya. Berpindah ke sisi Gi-hun, ia bersama sang kakek akhirnya memainkan permainan tebak lereng. Di mana kali ini yang menebak lereng adalah sang kakek. Namun tak Gi-hun sangka. Rupanya tebakan sang kakek terus-menerus berhasil hingga Gi-hun kehabisan kelereng. Saat penjaga hampir saja menembaknya, ternyata Gi-hun masih memiliki satu kelereng tersisa. Satu-satunya harapan dirinya sebelum ia akan tereliminasi. Permainan berlanjut, mari kita pindah kepada Sangwoo dan Ali, di mana Sangwoo mulai merayu Ali untuk mengikuti rencananya. Ia mengatakan jika banyak peserta yang takkan mungkin berhasil mendapatkan kelereng sebanyak 20. Maka dari itu mereka bisa memanfaatkan hal tersebut untuk bermain bersama dan melawan mereka. Kembali ke Gi-hun, kali ini giliran dirinya yang menebak berapa jumlah kelereng yang berada di tangan sang kakek. Saat Gi-hun menebak ganjil, ternyata jumlah kelereng yang berada di tangan sang kakek berjumlah 2, alias genap. Gi-hun mulai mengeluarkan keringat dingin, tetapi tiba-tiba sang kakek bertanya, "Apa katamu tadi?" Gi-hun yang putus asa dan tak tahu harus melakukan cara apa lagi, membohongi sang kakek yang telah pikun ini. Ia menjawab jika tadi ia mengatakan genap. Akhirnya sang kakek kalah, ia memberikan satu kelereng miliknya dan permainan masih berlanjut. Peserta yang tereliminasi mulai bermunculan. Tembakan terdengar oleh para peserta yang semakin ketakutan karena kelereng mereka tersisa sangat amat sedikit. Setelah kesepakatan antara Sangwoo dan Ali terjalin, Sangwoo meminta Ali untuk segera mencari peserta yang ia anggap lemah. Demi meyakinkan Ali akan rencananya, ia membuat sebuah tali sebagai gantungan bagi kelereng milik dirinya. Ali yang percaya kepada Sangwoo pun tersenyum dan langsung berputar untuk mencari siapa peserta terlemah di antara semua peserta. Di sisi Deoksu, ketegangan terjadi saat seluruh kelereng miliknya telah ia lemparkan. Namun tak ada satupun kelereng miliknya yang masuk ke dalam lubang. Akhirnya kesempatan terakhir berada pada rekannya. Ia dengan sangat amat percaya diri bisa memasukkan kelereng terakhirnya ke lubang. Namun saat kelereng dilempar, ternyata kelereng miliknya menabrak kelereng milik Deoksu, sehingga ia berhak untuk mengambil seluruh kelereng yang tergeletak. Betapa senangnya Deoksu berhasil mengalahkan rekannya. Ia langsung mengambil seluruh kelereng tersebut. Sementara rekannya berusaha untuk berlari dari kejaran petugas yang akan menembaknya. Akan tetapi tak ada tempat yang aman baginya. Ia tetap tewas setelah ditembak oleh penjaga lain. Kita kembali ke Gi-hun, di mana kini tebakan kembali pada sang kakek. Ia berhasil menebak 3 kelereng milik Gi-hun, tetapi lagi dan lagi Gi-hun membohongi sang kakek dengan berpura-pura mengatakan jika sang kakek menjawab genap.
Gi-hun yang terpaksa melakukan hal itu benar-benar sangat tertekan. Sementara itu, di satu sisi, rupanya Sang-woo membohongi Ali. Kantong yang ia jadikan tali untuk Ali bawa kemana-mana ternyata bukanlah berisi kelereng, karena seluruh kelereng milik Ali telah berada padanya. Bahkan Sang-woo langsung memberikan kepada penjaga. Di saat Ali sedang berusaha mencari pemain yang menurutnya lemah, akhirnya Sang-woo berhasil memenangkan pertandingan, sementara Ali harus tereliminasi. Di sisi Sabyok, setelah waktu tersisa 3 menit, mereka mulai memainkan permainan. Permainan yang akan mereka mainkan sangatlah mudah, di mana masing-masing dari mereka harus melempar kelereng menuju tembok. Siapa kelereng yang berhasil mendekati tembok ialah pemenangnya. Sebelum permainan dimulai, rekannya bertanya nama dari Sabyok. Setelah mengetahuinya, ia lalu memberitahu jika namanya adalah Ji Yeong. Permainan dimulai, diawali oleh Sabyok yang melempar. Lalu setelah itu giliran Ji Yeong. Tetapi saat giliran Ji Yeong melempar, ia tiba-tiba menjatuhkan kelerengnya begitu saja dan menganggap dirinya kalah. Melihat hal itu, Sabyok langsung marah. Ia meminta Ji Yeong untuk mengulang kembali gilirannya. Namun Ji Yeong tak mau. Ia mengatakan jika tangannya terkilir. Kemudian Jin Yeong kembali mengatakan bahwa Sabyok memiliki alasan untuk keluar dari sini, sementara dirinya tak memiliki tujuan setelah keluarganya tewas. Sembari berderai air mata, Sabyok dengan terpaksa meninggalkan Jin Yeong yang tak lama lagi akan dieksekusi. Di satu sisi, Gi-hun merasa telah berhasil mengumpulkan 20 kelereng. Namun saat ia akan memberikannya kepada penjaga, sang kakek tiba-tiba memperlihatkan kelereng terakhirnya. Akhirnya permainan masih berlanjut, namun sang kakek tak mau kembali bermain dan justru kembali berputar-putar untuk mencari keberadaan rumahnya. Di situasi Ali, setelah ia cukup lama berputar-putar, akhirnya ia kembali ke tempat semula di mana ia bertemu dengan Sang-woo. Ali berkata jika ia sudah memeriksa semuanya, namun saat Ali meneriaki nama Sang-woo, Sang-woo justru telah berada di pintu untuk kembali ke ruangan. Karena penasaran, akhirnya Ali melihat terlebih dahulu ke kelereng miliknya. Dan ternyata isi kantong miliknya bukanlah kelereng, melainkan batu kerikil. Ali pun tereliminasi. Tembakan yang terdengar oleh Sang-woo yang perlahan meninggalkan tempat bermain. Begitu pula dengan Jin Yeong yang tereliminasi. Air mata tak bisa Sabyok bendung. Ia meninggalkan Jin Yeong yang tewas begitu saja. Terakhir tinggal tersisa antara Gi-hun dan sang kakek. Setelah berputar-putar, akhirnya sang kakek menemukan rumahnya. Namun Gi-hun terus-menerus memaksa sang kakek untuk bermain terakhir kalinya. Karena terus-menerus dipaksa, akhirnya sang kakek setuju untuk bermain dengan syarat. Mereka berdua akan mempertaruhkan kelereng milik mereka. Merasa tak masuk akal, Gi-hun menolak. Lalu sang kakek mengatakan, apakah mengambil kelereng yang bukan hakmu adalah tindakan masuk akal? Mendengar perkataan sang kakek, Gi-hun terdiam. Lalu tiba-tiba sang kakek memberikan kelereng terakhirnya dan berterima kasih kepada Gi-hun atas kebaikan dan pertolongannya selama mereka bermain berdua. Sebelum mereka berpisah, sang kakek memeluk Gi-hun terlebih dahulu dan memberikan namanya. Kini kita mengetahui jika nama dari sang kakek adalah Il-nam. Sembari menahan air mata, Gi-hun meninggalkan sang kakek yang akan dieksekusi oleh penjaga. Dan pemain terakhir yang berhasil memenangkan permainan adalah Gi-hun. Sementara pemain terakhir yang tereliminasi adalah Il-nam. Bersama